Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revania Dwi Amanda dengan NIM 230021126 dengan jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis video yang telah dibagikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD, dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan materi Komunikasi Verbal dan Komunikasi Nonverbal. Sebelum itu, apa itu komunikasi verbal? Seperti apa penggunaannya? Seberapa penting makna dari kedua komunikasi tersebut? Komunikasi secara prinsip yang mesti diingat dan mesti diyakini ialah komunikasi adalah proses penyampaian atau message atau pesan antara seseorang yang kita sebut sebagai komunikator. Sebagai sumbernya, pesan dan komunikasi dengan orang yang dijadikan sebagai tujuan si penerima pesan dengan menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Nah, nonverbal terkadang dua hal tidak parsial atau tidak bisa dipisah, tetapi dia tuh saling melengkapi. Nah, misalkan nih, saya berbicara sekarang di depan layar dan saya termasuk kategori verbal, dan mana kegiatan nonverbal dan apa fungsinya kegiatan nonverbal. Gerakan tangan saya ketika tekanan suara saya ingin menyampaikan sesuatu kesadaran. Nah, jadi ada verbal, ada nonverbal. Pada saat itu menjadi satu kesatuan atau keseluruhan kejadian proses komunikasi yang dilakukan secara parsial sendiri-sendiri, meskipun terkadang itu bisa dimanfaatkan. Nah, dalam rangka kedua makna atau penggunaan bahasa ini dilakukan dalam rangka pencapaian satu versi makna yang sama. Nah, sehingga komunikasi bisa dikatakan efektif. Nah, efektif sebuah komunikasi dinyatakan ketika inti pesan sama persis disampaikan dan dengan yang diterima oleh si komunikator dan si komunikan. Secara efektif, apabila setiap orang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna yang saya sampaikan atau saya bilang inti dari komunikasi yang sama dengan yang disampaikan oleh komunikator terhadap si komunikan. Pada saat itulah komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi efektif. Nah, jadi secara sederhana sekali, dan jika sebaliknya komunikasi dianggap gagal atau terjadi mispersepsi, mismakna, sehingga ditangkapnya tidak sama, bisa menjadikan suatu komunikasi itu tidak efektif dilakukan. Nah, ketika kita berbicara dengan seseorang atau sekelompok orang atau dengan teman-teman, dengan orang tua, ketika terjadi mispersepsi, ketidaksamaan, pada saat itulah dikatakan miskomunikasi atau gagalnya efektivitas komunikasi yang kita jalankan. Nah, bahasa komunikasi verbal, kata dasarnya verb, artinya kata. Nah, jadi komunikasi atau penyampaian pesan atau informasi melalui kata-kata, melalui rangkaian kata-kata, rangkaian bahasa ke dalam satu pola yang memiliki arti atau makna tertulis maupun secara lisan. Nah, contohnya ketika saya berbicara sekarang, nah, saya melakukan komunikasi verbal karena berupa kata-kata jelas dan informasi yang saya sampaikan dapat yang saya sampaikan dari awal adalah verbal. Nah, selanjutnya
komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal merupakan suatu tindakan dan atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang atau seorang komunikator atau sumber bahasa, sumber informasi kepada seseorang atau kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran makna untuk penyampaian umpan balik. Nah, jadi akan ada atribut atau akan ada simbol yang mana berarti nada suara, tekanan suara sering berubah pandangan mata untuk meyakinkan orang lain. Nah, contohnya body language. Senyuman adalah bahasa nonverbal yang mengindikasikan bahwa contohnya saya bahagia. Nah, maka komunikasi itu adalah satu kesatuan utuh antara verbal maupun nonverbal. Jadi tidak bisanya memanfaatkan suara hati saja, makna hati saja ketika berbicara melalui ponsel atau melalui SMS karena kejujuran tidak bisa kita deteksi. Nah, makna dalam bahasa SMS, bahasa dalam WA itu orang menyampaikan halus. Kadang-kadang kita bisa menerimanya secara kasar. Contohnya, orang yang menyampaikan titik koma yang salah bisa membakar emosi. Nah, kita masuk ke dalam unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal. Nah, unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal ialah menggunakan bahasa berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Yang pertama ialah bahasa itu sendiri. Nah, pada dasarnya bahasa merupakan satu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi informasi atau berbagi makna tentang satu hal. Nah, lambang bahasa verbal atau bahasa verbal lisan, tulisan atau elektronik berupa SMS, WA dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kata. Kata ialah merupakan unit dari lambang. Nah, unit dari lambang itu berarti bagian terkecil dari lambang. Bahasa adalah lambang yang melukiskan benda dengan kejadian atau kata. Nah, kita lanjut kepada unsur komunikasi nonverbal atau bukan berupa kata-kata. Nah, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Mahrabian menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang sekitar 7% kepercayaan orang dari bahasa atau kata yang keluar. Nah, sementara dari bahasa adalah dari mulutnya itu yaitu 7%. Nah, kalau dari bahasanya yang dimanfaatkan sedemikian rupa tertata indah itu berarti 30%. Nah, jadi Jadi 38% ditambah 7%, maka sekitar 45%. Nah, sisanya 50% itu di mana adalah kepercayaan orang atas komunikator ketika berbicara itu diambil dari vokal suara, tinggi rendahnya berbicara, daya tekan dari setiap intonasi yang keluar, dan ekspresi muka. Dan body language, kalau kita satukan adalah nonverbal. Nah, artinya apa? Orang jauh lebih percaya kepada bahasa nonverbal dibandingkan tuturan kata-kata atau bahasa yang kita desain sedemikian rupa dalam bahasa verbal. Nah, kita masuk ke dalam kategori komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama ialah pribadi. Pribadi artinya pada individu. Contohnya ialah kebiasaan
seseorang ketika mengedipkan mata, ketika merasa gugup, memberikan kode mata. Yang kedua ialah budaya. Budaya nonverbal dimanfaatkan untuk kebiasaan pada sekelompok masyarakat atau orang di suatu wilayah tertentu. Ketiga ialah kategori profesional. Nah, kategorinya profesional itu ialah kebiasaan yang dilakukan pada profesional tertentu. Misalnya, seseorang bekerja di dalam suatu di level atas yang memiliki standar tinggi dalam berpakaian. Nah, kategori dari kebenaran umum ialah kebiasaan hampir seluruh manusia di dunia. Misalnya, kebiasaan orang mengangguk sebagai tanda setuju dan tidak setuju. Yang keempat ialah random. Maksud dari random ini adalah secara acak, tidak mengubah pesan. Misalnya, ketika seseorang berbicara, kemudian ia bersin, maka ia tidak mengubah pesan apapun. Nah, kita masuk ke dalam fungsi nonverbal. Fungsi dari nonverbal yang disampaikan ialah Jalaluddin menyebutkan 5 fungsi nonverbal. Yang pertama, revisi. Yang dimaksud dari revisi ialah mengulang gagasan informasi pesan yang telah disampaikan secara verbal. Selanjutnya ialah substitusi, menggunakan lambang-lambang verbal. Nah, jadi apa yang diucapkan secara verbal, tertulis ataupun lisan itu digantikan dengan nonverbal. Nah, selanjutnya ialah kontradiksi. Nah, kontradiksi itu ialah menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Nah, selanjutnya ialah komplimen. Komplimen itu ya kayak melengkapi. Nah, contohnya memperkaya makna pesan dari bahasa verbal dengan penggunaan nonverbal. Misalnya nih, air mukanya bukan air yang ada di muka, tetapi mimik wajah. Selanjutnya ialah asentuasi. Nah, asentuasi itu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi, membold. Misalnya, kita mengungkapkan betapa jengkelnya kita gitu. Bagaimana dengan komunikasi verbal itu di perusahaan atau di organisasi. Nah, satu ialah memberikan informasi yang berkaitan dengan produk atau profil di berbagai konsumen seperti media sosial atau website. Nah, itu tadi ialah komunikasi verbal. Sedangkan dari komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan mengikuti tidaknya perusahaan tapi lembaga organisasi manapun dengan mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa event-event promosi merupakan bagian dari komunikasi secara nonverbal. Nah, yang berkaitan dengan tindakan persuasif yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, bahasa nonverbal ternyata punya makna parsial yang bisa dipahami, yang bisa dideteksi, yang bisa diartikan oleh orang lain tanpa keadaan. Nah, bagaimana dengan kondisi sebenarnya di lapangan? Nah, apa yang kita alami ketika kita memahami kapan ketika kita berbicara dengan lawan bicara? Nah, bagaimana persepsi kita tentang hak keberbedaan atau saling memanfaatkan pengkategorian atau saling memanfaatkan bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Nah, bagaimana melaksanakan fungsi dari komunikasi nonverbal pada saat verbal dimanfaatkan? Mulai kita menganalisis kenapa setiap kita berbicara, gerakan akan muncul, tata bahasa akan berubah, raut muka akan berubah. Nah, kita bisa membiasakan diri memainkan peran nonverbal dengan tata bahasa body language yang enak benar pilihan. Ketika berbicara, justru memperindah, memperkuat, memperkayakan bahasa verbal
yang dimanfaatkan ini. Nah, sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.